ular sudah mengincar sobat Otan ini, teman. Untung saja si landak sigap. Ia langsung menegakkan duri-duri di tubuhnya untuk pertahanan. Piu. Duri-duri pada tubuh landak memang memiliki fungsi sebagai pelindung dan alat pertahanan diri, teman. Ketika bertemu predator, landak Jawa cenderung bertahan, bukan menyerang. Ia akan memutar-mutar badannya sampai membelakangi lawan. Dalam kondisi seperti ini, siapapun yang menyerang pasti akan terkena duri landak, termasuk si ular. Cara membelakangi dan berputar juga tidak terlepas dari penglihatan landak yang kurang baik, teman. Penglihatan yang buruk membuat sobat berduri ini kesulitan menentukan arah saat ancaman datang. Tak hanya itu, ketika bertahan, ia juga coba menakut-nakuti lawan dengan cara menghentakkan kakinya. Yalah, si ular bukannya takut kok malah makin getol nyerang si landak ya. Tuh kan sob, mending kamu menyerah saja deh daripada kamu terluka. Teman, ancaman landak ternyata tidak hanya gertak sambal. Ia tidak akan segan-segan melepaskan durinya jika si predator terus melawan. Makanya, jangan coba-coba ganggu macan yang sedang tidur. Landak maksudnya. Si landak sedang mencari apa ya? Kok seperti sedang mengendus sesuatu? Jangan-jangan ada predator yang mau menyerang kamu lagi ya, Sob? Harus waspada nih. Teman, ternyata musibah tidak datang 2 kali. Yang datang kali ini adalah keberuntungan. Si landak berhasil mendeteksi makanan kesukaannya, yaitu singkong. Asik. Walau memiliki kekurangan dalam penglihatan, tapi penciuman sobat Otan ini tidak usah diragukan lagi. Setelah menemukan makanan, ia akan langsung menggali menggunakan kedua kaki depannya. Landak merupakan hewan herbivora, jadi nggak heran kalau misalnya ia dianggap hama oleh para petani. Padahal semuanya bermula dari masalah lingkungan, seperti alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pemukiman. Menurunnya populasi landak Jawa menjadikan hewan mamalia ini menjadi satwa yang terancam punah. Landak Jawa dilindungi undang-undang berdasarkan PPRI nomor 7 tahun 1999 tentang satwa. Mulai sekarang, kita harus selalu menjaga satwa liar beserta habitatnya ya, teman. Aduh, nyeri, tulungan atuh Neng, gigi nyeri, aduh. Suara apa tuh? Kok sepertinya ada yang sedang meringis kesakitan? Nyeri untuk Neng, tulungan Neng, aduh. Nyeri. Ya ampun, ternyata Kak Dimas lagi sakit gigi, teman. Ayo, Kak Dimas jarang sikat gigi kali nih, makanya sampai berlubang gitu giginya. Sabar Kak. Ayo kita ke dokter gigi lagi yuk, minta obat yang paling mujarab. Aduh, nyeri, gigi, aduh. Kunaon, Pak? Duh kak ieu geura nyeri gigi teu damang-damang geura. Karunya ih. Nya, kedap. Abi aya, ubarna. Oh gitu aya. Nuhun, kedap. Abi bade milari heula. Oh mun Ayo, atuh aya kitu mah. Ayo. Oh ini. BTW, ini kan duri landak yang lepas tadi. Kira-kira mereka gunakan untuk apa ya? Setelah Otan riset mendalam, ternyata ini duri bukan sembarang duri, teman. Banyak kandungan nutrisi yang baik dalam satu duri landak, seperti protein, lemak, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur.
Bahkan, data riset terbaru dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan, duri landak bisa menyembuhkan sakit gigi. Eits! Bukan berarti kita boleh menangkap landak dengan seenaknya ya teman. Duri yang boleh kita ambil hanyalah duri yang sudah terlepas seperti ini saja. Kak Dimas, Kak Prista dan Kak Kevin sudah bawa obat yang ampuh nih untuk sakit gigi. Sebagian masyarakat membuat obat sakit gigi dari duri landak dengan cara yang sederhana teman. Pertama, bagian pangkal duri landak atau bagian yang menancap ke tubuh landak dibakar hingga menjadi abu. Setelah itu, abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam gigi yang berlubang atau sedang sakit. Duri landak memiliki sifat antibiotik karena asam lemak bebas yang melapisi duri. Cara sederhana ini diklaim cukup ampuh untuk mengatasi sakit gigi yang tak kunjung sembuh teman. Gimana Kak Dimas? Sudah lebih baik belum? Otan dan si tabib landak akhirnya berhasil. Cakep. Lontong! Tolong! Siapapun, tolong selamatkan si landak ini. Tapi kok dia malah santuy dan menikmati ya? Hanya dengan menggunakan kakinya saja, ia mengayuh agar terus bergerak. Terlepas dari itu semua, ada satu faktor yang menjadi penentu mengapa landak Jawa bisa berenang. Ada yang tahu jawabannya? Yaps, benar, karena duri pada tubuhnya. Selain untuk bertahan, duri di sekujur tubuh landak juga dapat digunakan untuk mengapung di air. Tidak lain tidak bukan karena duri landak memiliki sifat seperti spons. Dengan begitu, saat landak berada di air, maka ia akan mengapung. Ya bisalah kalau disebut sebagai pelampung alami. Tiba-tiba bulu kuduk Otan kok merinding ya? Seperti ada yang mengawasi Otan. Hei, siapa itu yang ngintip-ngintip? Nanti bintitan lo ya. Astaga, itu ada buaya di balik teratai. Kabur. Sob, ampun. Ya jelas Otan kalah lah kalau dia ngejar ke dalam air. Sebab selain di darat, air memang jadi habitat kedua buaya. Ekor dengan gerigi tajamnya berfungsi untuk mendorong tubuhnya ke depan saat di dalam air. Aduh, Otan bisa pipis di celana nih Sob. Lihat kamu cepet banget berenang ngejar Otan. Soalnya yang Otan tahu, kecepatan maksimal buaya berenang mencapai 15 km per jam. Dan untuk keluarga aligator mencapai 32 km per jam. Gawat! Sebentar lagi Otan bisa diterkam buaya besar nih. Wah. Otan pikir buaya besar sampai 2 meter gitu loh Sob. Lah kok pas keluar dari air lebih mirip miniatur buaya? Tunggu. Ini sih namanya BBB alias bukan buaya biasa. Otan yakin 1000% dia pasti keluarga alligator. Tapi ada yang tahu nggak apa nama jenis sobat Otan ini? Hai Otan, perkenalkan, aku Kafir's Dwarf Kaiman. Ya ampun, ternyata kamu Kaiman toh. Loh, tapi setahu Otan bukannya kamu dari Amerika ya? Kok bisa nyasar ke sungai di sini?
baju biru si Otan kenal. Dia adalah Kak Radit, salah satu teman Otan penyayang binatang. Oh, ternyata Kaiman Kerdil ini punya Kak Radit toh. Cita-citanya mau jadi Tarzan ya Kak? Hobinya kok berenang sama buaya. Yaps, meski buas, tapi Kuvier's Dwarf Kaiman ini adalah buaya terkecil di dunia. Kaiman kerap dijadikan peliharaan rumah karena karakternya yang lebih tenang dan mudah dihandle. Tapi kalau sampai berenang dan gendong-gendongan gini ada yang berani nggak? Jangan ya, ini hanya bisa dilakukan sama Kak Radit. Karena si buaya Kaiman ini nurut banget sama pemiliknya. Istilahnya, sudah bonding gitu. Cakep! Ini baru definisi kecil-kecil cabai rawit. Gigitannya pedes banget, Sob. Meskipun tubuh dan moncongnya kecil, Kaiman Kerdil tetap liar saat memangsa makanannya. Hampir nggak ada bedanya kan dengan gigitan buaya besar pada umumnya? Mungkin kriuknya kepiting sama dengan kerupuk ya, Sob? Jadi wajib waspada terhadap gigitan Kaiman Kerdil ini ya. Sebab gigitannya dapat mencabik kulit manusia. Satu ini tidak masuk daftar hewan dilindungi kok. Sebab Caviar Dwarf Kaiman bukan asli Indonesia, tapi sering ditemukan di Brazil, Peru, Bolivia, Paraguay, dan negara bagian Amerika Selatan lainnya. Asal sih boleh dari Amerika, tapi pas masuk Indonesia, Sobat Otan ini diberi nama Restu. Walah, wong Jowo toh kamu lek. Yaps, Restu sudah dipelihara Kak Radit selama 7 tahun loh teman. Panjang maksimal Caviar sekitar 1,5 meter saja. Nah, Restu masih bisa tumbuh lagi nih, karena panjangnya sekitar 80 cm. Otan lagi ngomong loh ini. Kok kamu malah minggat? Wow, kaki depan Kaiman yang lebih pendek bukan jadi penghalang Restu untuk memanjat loh. Berarti tandanya Restu lepas dari kandang dong. Waduh, gawat iki. Kak Radit, Restu kabur-kaburan terus nih Kak. Hei, kamu mau kemana lagi? Iya, Otan tahu ini di rumah Kak Radit. Tapi lihat dong, halamannya luas banget tuh. Luas juga ya tuh halaman belakang rumah Kak Radit. Duh, hati-hati nyasar ah. Sebaiknya kamu pulang ke kandang biar tidak membahayakan anggota keluarga Kak Radit. Kamu lincah banget sih Restu. Shh, udah diam aja. Otan kan pusing jagain kamu kesana kesini. Nah kan, gak bisa anteng sih. Jadi kejatuhan batang bambu kan? Mendingan ketiban durian runtuh kali Sob. Wah, untung aja kamu punya kulit yang tebal ya Sob. Jadi bambu kayak gitu sih nggak bikin badan pegelino ya. Tapi meskipun punya kulit tebal dan kasar, kulit buaya justru sangat sensitif menangkap gerakan atau sentuhan. Makanya jangan coba-coba colek-colek buaya ya. Nah lo, teman-teman lihat nggak makhluk yang ada di kolam itu? Tuh, ada yang berenang di situ. Itu loh. Ah, masa iya ada buaya lagi di sini? Astaga, ada biawak bangkit dari air. Ukuran badannya nggak main-main loh ini, gede banget.
Waduh, ngamuk nih kayaknya Otan bilang gede. Siap-siap lari ah. Eits, tunggu. Kayaknya bukan Otan nih target utama si biawak. Tapi Restu. Oh, Otan paham sekarang. Di halaman belakang ini ternyata hidup juga nih sobat yang lain. Salah satunya ya ini, Grayak si biawak. Meski Restu dan Grayak diasuh oleh satu orang yang sama, tapi nampaknya mereka berdua cukup canggung melihat keberadaan satu sama lain. Jangan, Otan mohon, jangan ada peperangan di antara kalian. Ayo tuh, kita pakai cara ninja Otan. Tenang, tarik nafas, kabur. Waduh, sepertinya kita memancing Grayak untuk mengejar kita. Lari yang lebih kencang lagi, yuk sob. Ampun, Otan ngap nih lari terus dari awal acara. Kita istirahat di sini dulu ya sob. Cakep. Cocok kan sob jadi tempat berjemur kamu? Tahukah teman, jika hewan berdarah dingin atau poikiloterm memiliki suhu tubuh yang sama dengan lingkungan sekitarnya? Karena itulah, buaya suka berjemur untuk menghangatkan dirinya setelah menghabiskan waktu di tempat yang basah dan lembab. Si Restu nggak lagi nguap karena ngantuk berjemur loh ya. Mulutnya terbuka, menandakan Kaiman ini sedang menurunkan suhu tubuhnya. Hati-hati sob, kemasukan lalat. Bonding antara buaya dan manusia memang seperti ini teman. Bisa dengan bebas memegang Restu tanpa mendapat perlawanan dari peliharaannya. Pasti Restu jadi kesayangan Kak Radit banget deh. Sebab Restu sudah dipelihara dari panjang tubuhnya 20 cm. So sweet. Nah ini dia nih kendalanya sikatin gigi buaya. Dengan cekatan, buaya akan menutup mulutnya ketika sesuatu menyentuh lidahnya. Bisa dilihat kan, sangat sulit melepaskan gigitan buaya. Tidak heran saat Kaiman menggigit benda terlalu tajam, giginya bisa rontok alias ompong. Tapi, 80 gigi dwarf Kaiman ini dapat tumbuh kembali tidak lebih dari 2 minggu. Loh. Kak Radit mau ngapain ya bawa-bawa kotak kontainer? Cie. Pasti Restu mau dapat surprise kolam baru yang lebih gede nih. Kandang baru, alhamdulillah. Tapi kenapa perasaanku tidak enak ya Tan? Selama ini Kak Radit tidak pernah seperti ini. Ah, tenang aja Restu. Namanya juga kejutan. Mau dibawa keluar kemana Kak? Apa? Kandang baru di rumah pemilik yang baru? Wah, kenapa Restu dijual? Apa karena buaya kerdil ini bernilai cukup fantastis ya? Untuk ukuran Restu, buaya ini bisa terjual 70 juta rupiah. Tapi, kebersamaan Kak Radit dan Restu selama ini tidak bisa terbayarkan oleh apapun. Sampai jumpa lagi Otan. Terima kasih Kak Radit. Kukira persahabatan ini abadi.